Corvette. Kopet. Jujur tolol. Kok langsung marah-marah dia? Kok marah-marah Dil? Kenapa Dil? Marah-marah. Ya lu lihatlah hasil Steelers goblok emang jujur tolol. Udah mending lu daripada joget kopet, udah lu ini aja joget jujur ngepet tau gak lu? Ya, balik lagi sama gue Fadil, sekalian di Zero Knowledge Podcast. Elah kampret. Wah, openingnya sampai emosi gitu loh ini. Ini ntar lu lihat aja, ntar gue review Steelers, isinya gue ngomelin si Kopet tuh. Lu lihat aja tuh nama gue tuh di bawah tuh Juju Kopet tolol. Kopet. Gue mau marah tapi gue ketawa mulu masalahnya. Biasaan emang, biasaan. Kopet. Jadi meme material sih itu. Nih balik lagi sama gue di week 15 review. Kalau nonton di YouTube nih backgroundnya gue pasang tuh efek joget TikTok langsung dihantem sama tim lawan sampai fumble. Oh no. Nah itu ya cocok tuh. Nah ya, gue nggak main TikTok tapi gue pernah nonton tuh. Nah balik sama gue Fadil dan balik bareng lagi sama Oka yang timnya udahlah entahlah pasrah aja. Nah ini kita sebenarnya kalah nih. Rams juga kalah sama tim yang harus properly tanking tapi nggak jadi tanking jadinya ya. Sebenarnya di antara kita tuh yang nggak kalah tuh cuman Fadil Ohio doang kan, cuman Fadil Ohio lagi. Dia karena ada peluang menang AFC North, nah liburan dulu gitu. Jadi Fadil Ohio nggak belum datang. Jadi nanti insya Allah minggu depan datang tuh. Gue dari ngomong kasar ke ini ya, ke rohani ya langsung ya. Ini dari itu ke situ langsung balik. Nah, ini kalau kata Mola ini yang datang ke sini tim pesakitan semua. Iya, tim pesakitan. Nah, mumpung ngomong Mola ya udah langsung aja deh, enggak pakai lama kita mulai aja review di week 15 yang enggak ditayangin itu pertama yang pertama itu tuh kan gue saking emosinya masih Kopet tolol. Lupa gue ngomong kasih skornya. Itu dalam hatinya Fadil tuh musik kopet itu. Iya anjir gak bisa hilang tuh lagu. Gue tadi tuh sebelum rekaman lari dulu. Gue lagi nyetel lagu lain tuh ada aja yang masuk lagu kopet. Yang pertama ini Texans lawan Colts yang menang. Oh timnya oke. Yang gak heran, gue gak heran sih udahlah. Gue udah gak heran. Ini Colts menang 10 dalam 13 game terakhir. Wah gila Colts ya. Berarti sebenarnya Colts juga yang bagus naik defense ya. Nah yang kedua, ini akhirnya Jets menang dan kayaknya kemungkinan besar gak dapet Trevor Lawrence nih. Kayaknya ke Jaguars nih. Apa janjinya nanti di draft trade tukeran pick lagi kali ya nanti tukeran 1 sama 2 ya jangan nama Jaguars ya. Nah ini Rams kenapa ya Rams kasih itu gue liat Aaron Donald frustasi banget kayak sampai anjing kalah sama tim nggak pernah menang lagi. Malu gue kalah sama Jets. Nah, Texans saja pesakitan apalagi Jets itu. Iya makanya nih 23-20 Jets menang. Terus selanjutnya Titans Lions 46-25 yang kalau inget itu Derrick Henry lagi-lagi ya. Ini lawannya baru masuk active roster dari practice squad. Dilempar. Pergi lu si anak kambiang. Dilempar lagi. Kasih banget ya anak orang digituin ya. Buset. Aduh emang sih. Nah 46-25. Tadi yang Jets pertama kali menang sejak week 17 2019. Buset. Kalau Titans itu 10 plus wins pertama kali sejak 2008. Oh, 2008 berarti zaman-zaman CJ 2K kalau enggak salah ya. Iya, 14-2 mereka waktu itu. 14-2 iya. Iya, seat pertama. Terus Buccaneers Falcons kenapa lagi dengan tim ini? Dengan Falcons terutama Falcons sudah memimpin 17-0. Lalu Brady langsung menunduk. Nah, gue baca di NFL Memes kalau Brady nunduk ini adalah nyerah aja. Dan ternyata menang 31-27. Udah fans Falcons serius dah, fans Falcons mendingan lu ini deh ya, cari tim lain aja deh. Gue kasihan lihat lu dikasih harapan tinggi ditatoin ke bumi.
Dinaikin ganti ke langit dukung langsung Buccaneers jatuhin. aja. Ganti dukung Buccaneers atau ganti dukung Saints gitu kali aja mereka iya udah menang. yang kalau nggak Saints Buccaneers aja deh yang satu divisi deh gitu deh ya. Jangan justru malah itu nikmatnya mendukung Falcons. Udah lead kalah itu esensi mendukung Falcons yang tidak akan ditemukan oleh tim yang lain gitu. Iya, aduh. At this point mereka udah kayak kebal banget dikecewakan kayaknya. Iya makanya. Terus ini Brady 7-0 karir record lawan Falcons termasuk playoff dan berarti termasuk that infamous 28-3 buat fans Falcons. Ya. Ini kayaknya nih Falcons ini kali ya emang ada bala atau apa gitu kalau ketemu Brady ya. Next, Ravens sama Jaguars. Ravens bantai 40-14. Ravens menang 3 straight game yang sebelumnya kalah 4 dalam 5 game sebelum menang 3 game straight ya. Terus Dolphins Patriots dan akhirnya setelah kita sudah bosan melihat tim ini masuk playoff mulu, akhirnya Patriots miss playoff pertama kali sejak 2008. Selamat ya buat semua AFC. Dan akhirnya Kryptonite nggak masuk ya. Yang bikin Buffalo Bills akhirnya juara AFC East ya. Iya, akhirnya. Selama apa itu? 12 tahun ya. Iya, gitu. Berarti Bills ini ya. Yang tadi gue baru ingat Bills juara AFC East. Jadi buat lu fans Patriots udah ke Bills aja. Ya kan? Terus Bears Vikings menang Bears 33-27. Wah, ini perebutan seat ke-7 walaupun Cardinals agak jauh tapi masih kebuka ya seat ke-7 ya. Masih. Dan kayaknya NFC masih lumayan kebuka ya chance-nya ya. Untuk seat 7 itu iya Bears sama Vikings masih ada kemungkinan sih. Iya, ini buat seat 6-7 sih ya benar. Iya. Ini Bears 30 plus points dalam 3 game beruntun pertama kali sejak 2013. Terus Magic Trubisky ya. Yoi. Nah, terus Seahawks on WFT yang menang Seahawks dan Seahawks akhirnya masuk playoff. Congrats buat para 12 men. Berarti udah berapa kali beruntun masuk playoff ya? Udah Seahawks ya? Iya, 4 kali beruntun enggak salah ya? Kalau enggak salah ya. Iya. Nah, terus, ini nih yang seharusnya jadi prime time tapi mainnya jam 4 ya. Ini Chiefs lawan Saints yang menang Chiefs 32-29. Ini pertandingan sebenarnya seru banget ya. Walaupun sempat mimpin lumayan jauh tapi Drew Brees balik lagi. Cuman sayangnya ya short dan berarti ini chance-nya Saints buat dapat first seed agak berat ya. Wah, karena kemarin Packers menang tapi ya masih bisa lah 2 minggu lagi. Ini Chiefs menang 11 kali beruntun di game road di away. Ini longest active streak. Wah, gokil emang Chiefs yang memang tim nomor 1 di NFL. Gak kayak itu yang kemarin unbeaten 11-0 ya, yang kopet-kopet ya? Iya, kopet-kopet. Tar aja pas tunggu review terakhir ya. Terus nih Eagles Cardinals yang menang Cardinals 33-26. Ini match seru banget. Gua nonton Jalen Hurts yang makin membuktikan dia emang harus jadi starter QB-nya Eagles sih ya. Oh, jelas dong. Iya kan? Jalen Hurts. Ini Cardinals sweep sapu bersih NFC East. Cardinals sapu bersih NFC East 4-0 pertama kali sejak 2014. Wah, kok. Sama kayak Rams berarti sweep ya. Yoi. Terus 49ers Cowboys yang menang Cowboys 41-33. Cowboys menang 6 dalam 7 game terakhir lawan 49ers. Nah, itu yang gak ditayangin. Jadi yaudah langsung aja kita mulai reviewnya. Yang pertama itu Chargers Raiders. Yang terakhir Justin Herbert teriak I was in. Ya iya emang in. Udah tenang aja. Udah emang in. Tenang aja. Nah, ini kalau gue lihat memang pertandingan ini kalau dari Raiders memang pas defense-nya berantakan banget. Tapi gimana Kak menurut lo? Kalau untuk Raiders ya kayaknya kita juga berarti gini aja. Nah, sorry. Gue potong. Berarti Oka keseluruhan match Nuha kalau misalnya ada rookie yang dibahas boleh kasih tambahan. Gimana kalau lu Kak? Oke. Kalau rookie pasti ada tuh Justin Herbert lah ya. Oh, Justin Herbert. Iya pasti. Ntar Nuha yang bahas tuh. Iya. Nah, on match sih sebenarnya ini matchnya
termasuk close banget ya dari match sendiri. Jadi mereka tuh susul-susulan dan nggak ada kayak offense yang benar-benar kesendat banget sih. Karena kemarin ya Justin Herbert mainnya emang bagus banget dan juga walaupun emang nggak ada running game-nya Chargers, tapi mereka ya hold their own lah, 2 touchdown kemarin. Dan Raiders juga walaupun kemarin sempat cedera ya Derek Carr ya, terus digantiin sama Marcus Mariota. Oh iya Derek Carr cedera groin. Iya. Tapi Mariota mainnya juga lumayan ya kemarin. Bagus, dia mainnya bagus. Iya. Mariota kayak muter kembali waktu ke dia zaman 2016 tuh pas dia salah satu QB terbaik di NFL. Mungkin ya sekarang dia jadi backup. Cuman mungkin pertanyaannya nanti ke John Gruden ini, apakah Derek Carr bakal tetap jadi starting QB kalau misalkan dia sudah sembuh, ataukah dia lebih milih Mariota yang gue sempat baca juga katanya John Gruden pas 2015 itu kayak muji-muji banget sama Marcus Mariota. Karena dia mungkin suka sama gaya mainnya Mariota yang dia bisa passing, dia bisa rushing juga. Dan gue juga baru nyadar ternyata ini Chargers lawan Raiders ini duel antara mantan QB Oregon. Iya, betul. Iya, Oregon. Betul. Mariota waktu itu menang Heisman dan juga second overall pick. Jadi overall match-nya ini bener-bener close banget ya. Kayak Raiders game plan mereka kayak third down-nya gagal, terus fourth down and short berhasil semua. Terus Chargers juga passing game mereka salah satu yang underrated banget sih. Mungkin kalau in terms of talent Chargers receiver-nya nggak sementereng beberapa tim-tim yang di atas. Mungkin ada Keenan Allen, Hunter Henry, dan basically all sih. Dan jadi kalau menurut gue sih mungkin Chargers secara rekor udah nggak ketolong ya, udah out of playoff juga. Cuman ngelihat perkembangannya Justin Herbert sendiri sih yang bikin gue excited ngelihatnya. Iya, benar. Nah, berhubungan sama Justin Herbert, gimana? Justin Herbert apakah dia makin memperkuatkan chance dia buat menang Offensive Rookie of the Year musim ini? Chance dia makin gede ya buat menjadi Offensive Rookie, dan juga Chargers tuh udah kayaknya memang bakal siap. Oh ini loh, our franchise quarterback is Justin Herbert. Mereka udah siap. Maksudnya mereka tuh udah yakin loh kalau mereka tuh nggak salah milih Justin Herbert. Kan di awal ketika draft tuh kayak sempat ada keraguan. Oh dia tuh waktu college kan mainnya begini. Dia tuh masih sering kena under pressure. Kalau under pressure tuh dia masih bingung untuk read defense. Tapi setelah dia masuk NFL, setelah dia quote unquote diterjunin langsung lah, gantiin Tyrod Taylor, ya udah lu main lah sana, main di lapangan. Akhirnya dia tuh makin terdevelop dengan baik. Weakness-nya dia, followers-nya dia selama di college, yaitu ketika read defense, read apa segala macam tuh makin berkurang. Jadi gua rasa memang Anthony Lynn tuh udah bikin keputusan yang bagus lah, langsung terjunin dia buat jadi quarterback, nggak perlu nunggu waktu lama lagi. Jadi ini kemarin terbukti lagi sih di game yang kemarin, dia itu zero turnover. Dia tuh benar-benar zero turnover. Dia tuh zero turnover juga. Efek, dan nih dia karena kan tadi kan gue bilang di college dia tuh mainnya kalau dia under pressure itu tuh kelimpungan, kebingungan, dan read defense-nya jelek. Di match kali ini dia tuh efektif banget. Iya. Efektif, jauh lebih bagus lagi. Jadi gua rasa memang Justin Herbert ya udah siap menjadi franchise quarterback-nya si Chargers gitu. Oke. Nah, ini kalau dilihat faktanya ini Justin Herbert 7 game dengan 300 plus passing yards, ini rookie record. Wow. Gila ya, emang Justin Herbert. Gokil. Nah, next. Oh ya, sebelumnya gue baru ingat, kan kemarin itu udah ada pengumuman Pro Bowl, tapi nggak penting lah ya, next dah. Bentar, gue mau nambahin dikit boleh, Dil? Oh ya, boleh. Gue belum ngebahas ini ya, Marcus Mariota. Gue tuh sebenarnya suka banget dengan style permainan Marcus Mariota. Dia kan ini ya sebenarnya kan dual threat ya. Dia tuh dual threat QB. Nah, di game kemarin itu tuh John Gruden tuh kayak punya opsi baru,
Jadi kan kalau misalnya kita selama ini ngelihat Derek Carr sebagai quarterback, ya dia jarang banget lah lari, hampir nggak pernah kayaknya lari, itu jarang banget. Nah ketika Mariota main, gantiin Gruden, gantiin Derek Carr, dia tuh kayak punya ini kayak way play baru lah, play kayak punya play call baru gitu. Jadi itu kelihatan banget kemarin, dan dia mainnya juga lumayan bagus, tapi juga dia tuh kayak masih nunjukin kalau dia tuh punya skill yang kayak pure akurasinya dia tuh masih ada beberapa flawlessnya di situ. Tapi ya emang gua rasa memang Mariota memang layak untuk dikasih kesempatan untuk lebih menjadi starter, karena sayang aja sih ketika dia di Titans dia gonta-ganti pelatih dan pelatihnya nggak bisa pakai dia dengan baik. Ketika yang pakai adalah orang yang tepat, dia bisa showcase his ability. Oke. Nah, ini faktanya ya yang tadi Herbert ya. Berarti next week next week ini Chargers lawannya Broncos. Oke. Kalau Raiders, nah ini nih kan kemarin kan sempat ada watch along tuh hari Minggu pagi. Nah, jangan lupa hari Minggu pagi besok ada lagi watch along Raiders on Dolphins. Jadi tungguin aja ntar live di YouTube-nya NFL Fans Indonesia. Jadi daripada lu nonton sendirian, teriak-teriak sendiri kayak orang gila, nah mendingan teriak-teriak sama kita gitu di YouTube NFL Fans Indo ya. Jam 8.15 pagi. Jadi tungguin aja, nanti kita announce di Instagram dan sosial media NFL Fans Indo lain. Nah, next Bills lawan Broncos. Ini Bills memang total pembantaian ya, 48-19. Josh Allen ini gila sih. Gokil, 399 passing yards, 2 touchdown, terus juga 33 rushing yards, 2 rushing touchdown. Nah, Kak gimana Kak menurut lo? Sama ini Stephon Diggs 11 kali receive, 147 receiving yards. Dia sekarang mimpin di total receive sama total receiving yards loh. Gila. Wah, gimana menurut lo, Kak? Josh Allen ini gue juga sempat lihat totalnya 38 touchdown sampai musim ini, sampai pekan ini sih. Jadi sampai pekan ini gue sih kayak impress aja ngeliatin Josh Allen yang perkembangannya tuh pesat banget dari 2019 ke 2020 tuh kayak ini QB yang beda banget loh. Sebenarnya kan dia itu kan dari college juga tipe QB yang punya masalah sama akurasi ya. Jadi dia punya arm gede tapi nggak punya akurasi. Mungkin rada beda sama Mahomes, tapi cara mengembangkannya rada-rada mirip sih pas keluar dari college. Cuman bedanya Josh Allen nggak punya akurasi dan mekaniknya juga kita sempat ngomongin kalau mekaniknya itu agak bermasalah. Cuman di musim ini di 2020 tuh kayak dia benerin banyak kesalahannya dia dari musim-musim lalu. Dan sekarang dia jadi arguably salah satu, I don't want to say MVP candidate, karena mungkin ada yang lebih deserving untuk itu. But ya itu dia, tim di West. Iya. Si cover boy. Iya, top 5 QB lah harusnya itu. Protect our cover boy at all cost. Yoi. Iya. Iya. Jadi dia top 5 QB sih kalau menurut gue. Dia itu mungkin gue bakal bilang dia nomor 4, Watson nomor 5 lah. Terus yang tiganya kita tahu siapa aja. Yeah. Dan kayak Bills juga kayak sadar kalau misalkan mereka punya QB yang lagi on the rise, Josh Allen, dan mereka akhirnya ya nge-trade buat Stephon Diggs ya, buat nambah weaponnya Allen yang lebih dependable. Karena musim lalu itu kan kayak Cole Beasley sama ini siapa sih namanya John Brown itu ya sering banget drop pass ya, dan juga nggak suitable buat skill setnya Josh Allen. Cuman karena ada Stephon Diggs yang salah satu route runner terbaik di NFL, ya jadi ngebantu juga untuk Josh Allen. Dan gue sekarang beralih ke Broncos kali ya. Ke Broncos ini gue bakal pinpoint masalahnya itu adalah di offense sih pasti. Walaupun defense-nya kemarin kebobolan sampai 48 poin. Yeah. Ya itu karena mungkin efek Josh Allen juga ya. Kemarin total 4 atau 5 touchdown gitu totalnya. 4, sorry. Jadi Denver Broncos ini mungkin entah kenapa fetishnya masih senang sama QB yang gede dan putih ya, kayak white tall QB. Dan kemarin juga Drew Lock berasa kayak nggak nyaman di pocket, dan
sering banget lari, padahal itu bukan skill setnya dia. Jadi dia terlalu gampang di pressure dan kayak gampang panik kalau dapat pressure, akhirnya dia ya keluar pocket, lemparannya jadi nggak akurat gitu. Dia jadi nggak bisa lari keluar pocket kayak di dalam offensive line-nya aja. Dan ya gimana ya, dari awal musim juga receiver-nya sempat kena injury bug juga, jadi dia sendiri pun kena injury bug juga, jadi emang bermasalah dari awal. So overall sih Bills ini emang salah satu contender sih untuk masuk Super Bowl. Dan juga dan untuk Broncos, gue nggak tahu kalau mereka bakal ngambil apa kalau misalkan mereka draft, apakah QB ataukah mungkin mereka mikir coba stack up the defense lagi, karena coach mereka kan juga orientasinya defense dan mungkin mereka mau kuatin defense aja lah, QB ntar aja gitu ya, mungkin aja sih. Cuman ya emang untuk offense-nya banyak banget yang harus diperhatiin dan harus diperbaikin lagi untuk musim depan sih. Jadi gue gak akan ngeliat musim ini lagi Broncos, udahlah langsung aja ngeliat ke off season, lihat apa yang harus dikembangin, mungkin fire the OC. OC-nya soalnya ini mantan head coach-nya Giants, gue baru lihat sih. Jadi nggak tahu juga sih mereka bakal kayak gimana. Oke. Ini kalau rookie siapa ya? Rookie-nya Judy. Judy under ini nggak sih? Underutilized nggak sih? Apa emang kondisi offense gitu gimana tuh? Ya, itu the key problemnya sih tadi udah dibilang ya, itu Drew Lock sih. Dia gimana ya? Gue kayak udah nggak menaruh harapan lagi sama Drew Lock untuk coordinating di offense loh. Jadi ya kayak rookie-nya kayak Jerry Jeudy dan KJ Hamler yang di awal tuh hype-nya gede banget, dia punya young core offense dengan Jerry Jeudy dan KJ Hamler yang route running bagus segala macam. Akhirnya malah jadi begini gitu dengan offense yang caur, dan jadi ya kayak nggak cuma underutilized dan bikin mereka tuh underperform juga. Jadi nih dia nih kalau Jerry Jeudy sama KJ Hamler kalau digabungin itu cuma dapat 23 yard doang loh. Sedih sih kalau gue. Itu kayak ya masalahnya memang di Drew Lock sih. Gue tuh nggak bisa gue tuh kalau misalnya masalah offense tuh gue nggak bisa menyalahkan dari receiver, karena balik lagi tugasnya receiver itu cuma nangkep bola gitu loh. Jadi yang lempar bola yang harus disalahin, karena yang lempar bola itu juga harus yang bisa ngebaca situasi gimana si quarterback ini nge-utilize si wide receiver-nya, gimana route running-nya apa segala macam ya. Kalau misalnya quarterback nggak bisa make, ya mau sebagus apapun wide receiver-nya, mau kayak sekelas di Andre Hopkins, kalau misalnya quarterback ngaco ya bakal ngaco gitu. Kasihan wide receiver-nya. Terus juga dia cuma si Judy cuma 15 yard doang. Ya sedih sih maksudnya. Terus kalau di Bills sendiri sih ya nggak banyak sih yang bisa disebut, tapi ya karena Bills yang menang, Zach Moss, terus juga Gabriel Davis, ya walaupun sebenarnya nggak performnya biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak bagus sih ya, biasa, tapi ya udah karena mereka menang jadi ya ke cover lah gitu, itu sih. Oke. Nah ini faktanya Bills akhirnya juara AFC East title sejak 1995. Wow. Kalian ngapain tuh 1995? Gua belum jebakan umur lagi nih pertanyaan. Masih nih ada di dunia lain. Aduh, kalau gua ngomongnya masih nggak benar. Nah, nih next Panthers lawan Packers ini 24-16. Nah, kemarin kalau nonton Watch Along-nya pasti tahu match-nya kayak gimana. Awal-awal kan di first half Packers jauh ya, mimpin 21-3. Tahu-tahu beneran kata para cheesehead. Oh ya, shout out buat Indo Cheesehead, jangan lupa follow Instagramnya di Indo Cheesehead. Nah, kata cheesehead, lihat aja ntar Packers second half melempem. Beneran melempem cuma 3 poin. Nah, ini gimana kamu tuh? Kenapa tiba-tiba dari awal gitu bagus tiba-tiba melempem di second half buat Packers? Sama Panthers nih kan kemarin Rodgers kena 5 sack ya. Nah, kamu tuh kenapa? Dari Packersnya dulu kali ya. Dari Packersnya dulu,
gue ngeliatnya kayak mereka terlalu konservatif ketika mereka udah hold the lead banyak kayak gitu, 18 poin udah 21-3 masuk ke second half itu, dan mereka kayak play calling nyantai aja gitu, nyantai padahal tahu defense-nya kan nggak reliable ya. Terutama dengan run defense yang kayak gitu, mereka harusnya tahu kalau misalkan kalau bisa ada kesempatan gue agresif aja lah gitu. Ternyata enggak, mereka mah nyantai gitu, run atau Rodgers itu short pass aja gitu. Kalau short pass-nya gagal ya udah gitu. Dan mereka tuh kemarin kan 3 first drive mereka kan touchdown semua ya, langsung 21 poin. Iya. Dan 5 drive berikutnya mereka 3 and out semua tuh. Pan. Iya, makanya bener. Dan sempat ada field goal juga sih. Cuman ya 10 plays cuma 42 ya, ngapain aja gitu di quarter 4 buat field goal. Jadi, dan gue juga ada cukup impress juga sama Panthers ya. Walaupun mereka kalah kemarin. Ya mungkin karena mereka kan tim muda juga sih. Mungkin nanti Nuha bakal banyak bahas tentang defense-nya Panthers juga, karena mereka bikin 5 sack di lawan Green Bay Packers yang offensive line-nya ya salah satu yang terbaik di NFL, terutama di pass protection ya, di pass protection mereka. Dan ini tim muda, dan head coach mereka tuh head coach yang terkenalnya kan karena dia di college, dia sebelumnya head coach di Baylor, dia bikin salah satu program terburuk di college football, dan bikin mereka, seinget gue itu mereka tahun ketiga udah juara conference. Jadi dia terkenal kayak bikin sistem baru dan juga kayak memperbaiki kayak kesalahan di sistem-sistem yang lama, akhirnya jadi sukses. Jadi emang kenapa dia di hire dan juga katanya gajinya termasuk yang tinggi juga untuk ukuran pertama kali head coach di NFL karena itu. Oke. Dan offense sendiri juga sebenarnya mereka punya pieces loh sebenarnya. Kan mereka juga mungkin nggak akan nunggu CMC balik, mungkin dia bakal di hold sampai end of season lah. Jadi Mike Davis yang bakal pegang RB satunya. Cuman untuk receiver dia juga punya kayak Robbie Anderson, kayak punya DJ Moore, terus ada Curtis Samuel. Jadi dia punya Panthers ini punya pieces, punya talentanya. Cuman yang nanti gue mungkin nggak musim ini, tapi musim depan kalau mau lihat Panthers bagus apa di bawah Metro. Oke. Nah, ini kalau rookie kan pasti kita bahasnya khusus Panthers ya. Ini kan gue memang dari awal ini gue sangat perhatiin Jeremy Chin ini kemarin dia Jeremy Chin bukannya banyak ya kemarin. Gue kemarin lihat Jeremy Chin lumayan banyak loh. 6 total tackle dia. 6 tackle ya. Nah, tapi gimana? Kelihatan kemarin Jeremy Chin. Justru yang kelihatan kemarin justru Derrick Brown-nya. Derrick Brown ya? Oh iya, Derrick Brown ya, benar. Derrick Brown tuh. Tapi gimana? Iya, Derrick Brown 2 sack ya kemarin. Iya, tapi gimana betul overall buat youngster Panthers defense ini? Panthers defense ya. Jadi walaupun sebenarnya Derrick Brown bikin 2 sacks ya secara personal, which is good. Tapi but for the overall it was a quiet night. Jadi kayak buat ini khususnya buat defensive lineman-nya gitu. Kayak ya biasa aja gitu, nggak, maksudnya walaupun dengan adanya Derrick Brown dia bikin 2 sacks ya jatuhnya kayak cuma stat padding doang, secara overall juga masih biasa-biasa aja. Terus juga yang temennya juga itu kan yang draft satu angkatan juga itu Gross Matos juga Gavin Roy itu cuma bikin 5 pressure doang. Ya itu ya sebenarnya itu bukan dimaklumi sih, bisa dimengerti karena lawannya mereka itu adalah Packers yang bisa dibilang one of the best offensive linemen lah di league di NFL tuh ya, gue masih bisa memaklumi itu. Tapi dengan lu bisa menembus 2 sacks itu ya quite achievement buat Derrick Brown lah, dengan lawan Packers yang tebel offensive line-nya tapi bisa tembus 2 sack ya. Berarti ya ada celahnya gitu loh. Maksudnya walaupun sebagus apapun offensive lineman-nya dari Packers ya ternyata mereka juga bisa nemu celahnya itu dengan tim mereka yang muda, dengan tim mereka yang masih ya nggak semuanya sih, ada beberapa piece of the player are the rookies, tapi mereka masih bisa menemukan celah untuk buat jadiin Aaron Rodgers sarapan pagi ya, berarti bagus gitu. Dan juga kan Jeremy Chin juga
bikin 6 tackle, tapi ya balik lagi overall secondary-nya si Panthers tuh memang masih banyak PR sih. Masih banyak banget PR-nya. Terutama cornerback ya itu, gue merasa kayak cornerback mereka tuh masih belum cukup mampu untuk melawan kayak pass offense, apalagi kayak sebenarnya kan ini kan lawan Packers yang bisa dibilang ya Rodgers itu yang sering main deep ball, sering main main tricky dengan Davante Adams. Itu kemarin cukup kelihatan sih gimana mereka struggle-nya defense Panthers lawan Packers. Kemarin juga banget. Adams akhirnya streak bikin touchdown dalam kalau nggak salah 7 match terakhir ya. Stop loh. Benar-benar kayak ketahan gitu Adams. Walaupun 7 kali nangkep ya, cuman kan nggak banyak yang bikinnya gitu. Jadi struggle tapi in other way mereka bisa menahan Adams gitu. Jadi walaupun gitu memang ya tadi benar sih, memang mereka juga perlu mungkin musim di season depan tuh menambah player-player yang lebih berpengalaman lah. Jadi mereka tuh nggak hanya dependent to the some of the player who are rookies. Mereka jadi kayak ada tambahan pengalaman gimana cara bisa menghentikan kayak receiver yang bagus kayak Davante Adams, DeAndre Hopkins, apalagi ya walaupun tadi kemarin memang Davante Adams nggak bisa dibilang di lock up juga, masih bisa nangkep banyak kok, apalagi ada kalau nggak salah sih seingat gue ada satu deep ball-nya Rodgers yang ada. hampir touchdown yang untungnya bisa di-tackle sih. Tapi ya gitu, mereka they still need to improve their defense. Oke. Nah ini Packers faktanya 14 menang 2 kali kalah di kandang sejak 2019 termasuk playoff. Lambeau memang. Dan kemarin juga gue baru nyadar Lambeau itu kan dari awal musim gak masukin penonton, akhirnya kemarin masukin penonton tapi masih dikit banget. Ya perlahan-lahan lah. Bisa selesai lah nih COVID. Kapan sih kelarnya? Aduh males gue. COVID mau kapan nih kelarnya? COVID apa kopet? Baru juga mau bilang aja. Ntar aja tuh mah. Ntar aja. Masih ada tuh 2, 3, 4 match. Aduh banget ya. Gak apa. Next. Ini Dolphins lawan Patriots. Buat fans Patriots ya. Akhirnya ya. Pertama kali merasakan no playoff musim ini. Sejak 2008. Ini Dolphins menang 22-12. Gimana Kak? Menurut Oh ya sama ini gue kemarin baru nyadar ada ininya ya Pak, si running backnya nih yang mantep nih Dolphins, Salvon Ahmed 122 rushing yards, 1 touchdown. Tapi gimana menurut? Ya rookie loh by the way. Oh rookie. Nah tar boleh bahas. Tapi gimana menurut? Oke, hold on a second. Iya, kalau gue lihat sih Dolphins ini emang benar-benar mirip sama Patriots zaman ya 2000 let's say 2019, 2018-an lah. Karena satu, defense mereka bintangnya mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mereka punya pemain-pemain yang talented banget. Kedua, head coach yang disiplin banget. Ketiga, mereka punya running back yang sebenarnya nggak punya nama tuh. Kayak tadi Salvon Ahmed itu gue awal musim tuh pasti nggak akan tahu siapa nama Salvon Ahmed. Gue aja nggak tahu. Iya sama. Yeah. Yang rookie analis aja mungkin nggak tahu siapa itu Salvon Ahmed. Dan juga receiver mereka juga solid, tapi nggak yang bertabur bintang banget sih. Jadi emang banyak banget kesamaannya dari Dolphins ini, dan juga mereka tuh termasuk jarang kena penaltis ya. Jadi mereka disiplin banget. Walaupun ya game kemarin mereka kayak sering kena penaltis juga. 7 penaltis buat 40 yards. Agak buruk sih, cuman most of the time mereka penaltis nggak pernah banyak, dan juga mereka tim yang disiplin. Dan kemarin itu mereka berhasil kontrol bolanya bagus banget, 37 menit lawan 22. Jadi itu kalau misalkan lawan tim yang rush offense first dulu kayak New England, itu bagus banget karena berarti menahan Cam Newton di luar lapangan, dan lo kontrol dari game sendiri. Dan mereka juga 42 kali rushing dari Miami, 250 yards, 3 touchdown. So let's give credit lah buat Dolphins karena mereka udah berhasil jalanin game plan mereka dengan bagus ya, dengan Salvon Ahmed dan juga Matt Breida juga kemarin juga kelihatan tuh bagus juga tuh. Iya.
Ya, dan untuk Tua mungkin kayak dia dimasukin di tengah musim agak kurang enak buat dia juga sih, karena dia harus kayak adjustment immediately, langsung masuk ke dalam starter di pekan-pekan menengah gitu. Kalau mungkin di awal musim mungkin akan lebih banyak waktu adjustment-nya dia sih. Jadi gue nggak akan nilai dia sekarang kayak gimana, apakah dia rookie yang bagus atau enggak, atau nanti bakal jadi kayak QB kayak gimana, karena masih lama juga. Yeah. Dan ya let's see lah untuk kedepannya. Dan sekarang ini kan Miami Dolphins sudah masuk ada di playoff picture juga ya. Seat berapa sih kalau nggak salah? Siapa? Dolphins sekarang sementara di seat ke-7. Nah, seat final. Dia rekor sama kayak Ravens tapi menang tapi yang bagus Dolphins, maksudnya yang menang tiebreak karena rekor conference-nya lebih bagus daripada Ravens. Dolphins itu conference-nya 6-4, Ravens 6-5. Ya. Jadi mungkin ada yang rada disayangkan sih, Xavier Howard nggak bikin interception lagi kali ya. Karena kemarin kan sempat kayak 5 game beruntun. Iya. Jadi ya 95 Dolphins, ya we'll see sih playoff picture kayak gimana. Oke. Tua gimana? Tua ya. Tapi sorry, gue mau nanya dikit lagi ke Kak. Kak, kemarin kan Xavier Howard nggak bikin interception tapi dia nge-force fumble. Menurut lu dia chance buat menang di poinnya gede nggak? 9 interception loh. 9 interception untuk kandidat pasti sih. Untuk kandidat pasti. Dia bakal jadi kayak musim lalu tuh Stephon Gilmore. Cuman kalau musim lalu kan kandidatnya ini musim lalu kan lebih close dibandingkan sekarang ya. Karena musim ini kan ada TJ Watt sama Aaron Donald, mungkin chance-nya agak sedikit susah. Tapi untuk consideration pasti dia bakal masuk dalam di poin. Oke. Tua gimana Tua? Kemarin Tua kan dia complete 20/26 passing terus juga 145 yard, dan dia kan nggak bikin passing touchdown, dia bikinnya malah rushing touchdown, malah ya sebenarnya bagus gitu loh. Dia ya the first was a powerful scramble gitu. Dia memang ability-nya memang dia bisa dibilang dual threat juga, bisa passing, bisa scramble. Dan ya ini semakin menegaskan kalau memang Dolphins ini dengan mereka ngedraft Tua, ya mereka dapat apa yang mereka mau gitu. Mereka dapat franchise quarterback yang mereka mau dari musim lalu. Despite of Tua injured ya gitu kemarin, ternyata gamble mereka di awal musim di drafting tuh it paid off gitu, dengan ternyata ketika Tua berhasil masuk akhirnya main, ya secara offense emang Dolphins ini semakin bagus gitu dengan adanya Tua, dengan dia bisa dengan dual ability. Jadi tuh siapa sih namanya? Oh ya, Brian Flores tuh kayak opsi play call-nya tuh semakin banyak dan semakin variatif. Kalau misalnya kalau cuma ngandelin Fitzpatrick kan dia bukan paling sih. Oke, nanti Brian Flores tuh bisa main kayak deep ball apa segala macam. Dengan adanya Tua itu play call-nya nambah lagi. Jadi dia lari bisa, lempar bisa, walaupun mungkin di pasnya Tua itu mungkin belum terlalu develop, mainnya short sama mid pass aja, tetapi dengan dia punya ability buat lari, play call Brian Flores tuh kayak semakin bertambah, jadi main mereka jadi semakin variatif. Terus juga ini nih, Salvon Ahmed out of nowhere ya, gue juga nggak tahu tiba-tiba ini kan Salvon Ahmed ini dia kan sebenarnya third string running back setelah Matt Breida, terus sebelumnya ada Jordan Howard ya. Ya, Matt Breida, Myles Gaskin. Nah, Salvon Ahmed itu sebenarnya third string quarterback, tapi dari beberapa match terakhir memang Salvon Ahmed itu cukup sering dimainin ya. Itu udah dimulai dari lawan Cardinals kalau nggak salah. Lawan Cardinals itu dia udah mulai dapat yards, mulai dapat average, mulai dapat ini time-nya juga. Nah, kemarin dia ya kebetulan bisa bagus, ya walaupun sebenarnya nggak dibilang kebetulan juga sih. Dia kan juga udah cukup sering main gitu, udah dikasih kesempatan buat play.
dia 22 carry, dia 122 yard dan 1 touchdown. Dia memang belum bisa dianggap kayak dia bakal kayak bukan the next sih. Ya nasibnya bakal sama kayak James Robinson karena mungkin akan sedikit beda cerita, tetapi gua rasa Salvon Ahmed itu bisa menjadi running back yang dependable buat Dolphins gitu. Meskipun mungkin misalnya nanti Matt Breida mungkin di trade atau misalnya Matt Breida udah nggak ada, si Salvon Ahmed tuh bisa mereka taruh buat menjadi first running back mereka karena ya progresnya Salvon Ahmed itu tuh makin lama makin kesini tuh makin bagus gitu. Walaupun sebenarnya Matt Breida pun juga secara statistik kemarin juga maksudnya ya cukup lah dengan bisa bikin 86 yard sama 12 attempt, tapi dia nggak bikin touchdown, nggak nyampe ke end zone. Terus juga ya gitu, emang Dolphins kemarin kan dia ngedraftnya juga cukup banyak ya, apalagi di first round itu kalau nggak salah mereka ngedraft 2 pemain atau 3 pemain. 3 ya? 3 kan ya? Iya. 3 pemain. Terus itu yang start mereka tuh kayak Robert OL-nya deh. Austin Jackson itu kan first overall, terus juga ada Robert Hunt, Solomon Kinley, semuanya main. Hunt sama Kinley itu 2 orang ini tuh mereka cuma allowed 1 pressure doang. Meanwhile Austin Jackson dia cuma allowed 3. Jadi gua rasa memang Dolphins ini drafting rookie mereka tuh kalau nilai gua personal lah, itu tuh mereka A sih. Karena mereka benar-benar mengisi fill the spot yang mereka butuhkan ketika draft. Mereka butuh quarterback, mereka ambil tua, mereka butuh offensive tackle. Apalagi kan setelah Laremy Tunsil di trade, ya kan? Laremy Tunsil, mereka bisa dapat piece-nya gitu. Mereka dapat Austin Jackson, terus mereka dapat Robert Hunt, mereka dapat Solomon Kinley. Dolphins ini benar-benar fill the spot untuk drafting rookie-nya. Jadi bagus itu. Apalagi juga Lynn Bowden juga dari Raiders terus tiba-tiba di trade sama Raiders, diambil jadi Dolphins. Dia playing time-nya lumayan banyak kemarin, dapat 37 yard juga. Terus juga rookie-nya defense-nya juga banyak nih, ada Raekwon Davis. Itu juga dia Yang bikin force fumble tuh ini Brandon Jones. Ada lagi rookie-nya Brandon Jones. Jadi ini kayak bener apa yang gue bilang tadi, Dolphins tuh benar-benar mengisi dengan tepat bagaimana ketika mereka hampir quote unquote tanking musim lalu, tapi akhirnya ketika drafting mereka fill the spot yang benar-benar mereka butuhin. Terus juga kalau di Patriots ya tidak lain dan bukan ya Michael Onwenu bagus banget sih, gue akuin. Dia nggak concede single pressure, dia nggak bikin single pressure itu nggak ada yang masuk ke dia gitu untuk personal dia ya, dia nggak masuk sama sekali. Tapi in other way ya secara overall sih offense atau defense Patriots juga biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Kalau Dagger juga Anthony Jennings, mereka ya keluar masuk aja, keluar masuk lapangan, masuk keluar. Jadi secara performance nggak terlalu kelihatan. Okay. Nah, ini faktanya Patriots ya yang pertama kali miss playoff sejak 2008. Next game-nya Patriots lawan Bills di Selasa pagi football. Kalau Dolphins ya nih, watch along ya, jangan lupa hari Minggu pagi ya, jam 8.15 pagi. 8.15 hari Minggu, iya besok. Sama tadi gue baru inget, maaf ya. Packers next week lawannya Titans di Senin pagi football. Seru nih ya. Benar. Seru nih. Packers on Titans. Kalau Panthers lawan WFT. Nah, ini apakah Panthers bisa menjegal chance WFT buat dapetin NFC East? Kita lihat nih. Oke. Jadi next Seahawks lawan WFT. Nah, kebetulan Seahawks lawan WFT menang Seahawks 20-15. Nah, gimana kalau menurut Kak dari lo? Ini juga Russell Wilson 121 passing ya? Iya. Dikit. Tapi gimana? Gua akan dari Seahawks dulu kali ya. Wilson ini adalah season low-nya dia musim ini, 121 passing yards. Jadi dia nggak dapat banyak deep look juga dari defense-nya
Washington yang harusnya kita lebih put some respect lagi buat mereka. Karena Washington football team ini defense-nya adalah fifth best defense in terms of scoring ya. Jadi top 5 loh kalau untuk scoring. Dan mereka juga punya defense yang sebenarnya itu orang harus lebih lihat lagi. Dan kemarin ya Russell Wilson, gue nggak tahu sih, gue nggak akan percaya sama yang namanya curse ya. Ada yang bilang kan katanya dia kena trademark curse yang waktu dia trademark Russ Cook gitu. Habis itu kayak dia kayak agak goyah performanya, keluar hampir dipastiin keluar dari MVP conversation juga. Masaknya gosong. Wah, masaknya gosong sih. Dan ini juga gue rada lihat nih 4 games belakang di last 4 games, selain lawan Jets, dia total bikin 3 touchdown dan 2 picks loh, 2 pick. Itu bukan MVP number banget sih. Untungnya kemarin ya Chris Carson sama Carlos Hyde kemarin ya termasuk meledak juga, dan Russell Wilson juga main dengan kakinya juga akhirnya, terutama yang 38 rushing yards. Dan mereka juga sempat mimpin 23 sampai quarter 4. Cuman ya di Seahawks ngapain aja di quarter 4 itu sampai kebobolan 12 poin. Mereka nggak nyetak poin sama sekali. Dan ini harus diperhatiin banget karena mereka walaupun udah clinch playoffs, udah menang divisi, cuman ya lawan di NFC itu termasuk juga berat-berat, terutama ntar lo lawan Packers yang offense-nya nanti gue kira bakal meledak lagi sih, walaupun kemarin sempat ada agak melempem gitu kata para cheeseheads ya, dan juga Saints juga defense-nya yang galak-galak banget sih itu kalau untuk Saints. Untuk Washington ini walaupun kalah tetap leading the division ya, jadi dengan rekor 6-8 mereka masih leading division. Iya. Iya, gue pengen ketawa, cuman ya mereka sekarang lagi on the moment, on the rise loh. Iya. Dan nggak cuma Washington football team, tapi semua tim NFC East lagi ada chance semua. Kecuali Eagles. Eagles ada tapi tipis banget. Oh, belum mereka belum eliminate ya? Kayaknya udah eliminate. Belum. Eagles belum eliminate, belum. Buset. Masih belum makanya. Masih ada. Iya. Nih, gue cek lagi ya kalau tim-tim yang eliminated itu Eagles belum ini, yang paling yang eliminated terakhir itu 49ers. Jadi masih ada chance. Gila ya emang NFC East. Saking caurnya pun masih bisa ada kesempatan buat playoff loh. Iya makanya. Not nggak ngerti lagi. Iya makanya ampun. Nah, lanjut. Dan Washington ini juga mungkin efek dari Alex Smith sendiri juga sebenarnya ternyata lebih gede dari yang kita kira ya, karena sistemnya ini Ron Rivera itu kan tipe-tipe yang short pass sama akurat gitu kan. Dia nyarinya QB yang sebenarnya bukan akurat sih, cuman ya yang bisa agresif aja sih, yang bisa agresif tapi akurat juga. Dan kemarin tuh ya lu nyerahin bola ke Dwayne Haskins juga akan susah juga sih, walaupun dia kemarin ya kayaknya dia career high-nya dia sih kalau nggak salah, career high-nya untuk passing yards-nya. But mereka punya defense pastinya mereka punya defense. Mungkin nanti Nuha yang bakal bahas tentang Chase Young ya. Chase Young lagi gila nih, Chase Young ya. Iya lagi gila. But overall defense-nya Redskins kayak tadi gue bilang, kita harus lebih banyak put respect on it ya. Jadi mereka fifth best scoring defense, mereka allowed fourth least ya, 4 paling dikit buat total yards, dan juga mereka nggak bikin banyak turnover, tapi mereka limit third down conversion-nya bagus juga, dan juga terutama passing defense, dan dengan front seven yang buas kayak gitu sih, kayak Montez Sweat, terus ada Chase Young juga, habis itu ada Daron Payne yang sempat jadi bahan jokes juga. Kalau Washington football team ini kalau misalkan dikasih nickname itu bisa jadi Washington Crimson Tide, karena banyak
alumninya Alabama ya. Iya, banyak alumni Alabama di situ. Jadi karena Ron Rivera juga emang background-nya kan defense, dan dia juga punya Jack Del Rio juga yang dulu dia coaching ini kan Raiders dan punya Khalil Mack. Jadi WFT sekarang mimpin ya. Ya kita ketawa boleh, cuman kita bakal ketawa, tapi tiba-tiba aja mungkin mereka bisa menang lawan ini tim playoff tiba-tiba. Jadi nggak tahu juga kita untuk playoff-nya nanti. Iya. Nah, dari Chase Young ini, gila. Chase Young emang terakhir akhir-akhir ini Chase Young lagi, gila. Sebelumnya ini ya, gue mau mengucapkan congratulations buat Chase Young dan Justin Jefferson. Rookie masuk Pro Bowl. Iya. Dua rookie yang masuk Pro Bowl. Betul. Keren sih, maksudnya mereka masuk Pro Bowl pun juga bukan tanpa alasan. Justin Jefferson dan Chase Young. Nah, Chase Young kemarin walaupun ya secara statistik sih ya nggak bagus-bagus amat, dia cuma 1 tackle, 2 assist. Emang nggak ada seksnya juga sih ya gimana ya, namanya defensive line, kalau misalnya bikin seks kan pasti bakal heboh gitu. Tapi ya balik lagi, lu jangan cuma sekedar lihat statistik, lihat bagaimana how he play, bagaimana dia ngebuka cover, ngebuka blockingan, ngebuka cover itu. Ya makanya dia masuk Pro Bowl. Iya. ya walaupun secara stat kemarin memang nggak bagus-bagus, maksudnya dia masih produktif lah gitu. Dia menang 18% untuk passing rate, pass rush ratingnya tuh dia 18,5% dari 4 kali pressure. Itu gede banget loh itu. Win rate-nya dia tuh malah, kalau misalnya ada Chase Young itu win rate defense-nya Washington tuh malah jadi bertambah karena adanya dia, ada appearance-nya dia. Dan dia kan juga bikin 4 kali pressure, dan si Hawk yang offensive line-nya kayak gitu ya, lu bisa stat padding lah. kasaran lu bisa stat padding lewat offensive line si Hawk yang caur kayak gitu, bisa stat padding. Tapi ya bisa, tapi memang Chase yang bagus ya. Gua nggak perlu menjelaskan banyak sih how good he is gitu. Udah jelas. Kalau misalnya lu masih nggak percaya gimana bagusnya Chase Young, lu nonton deh. Lu nonton match-nya deh. Bener. Nggak perlu yang sekarang atau yang kemarin aja deh, yang dia bikin itu Fambrika free touchdown. Iya. Atau enggak yang lebih keren lagi pas lawan Eagles. Nah, tuh. Iya. Itu benar-benar bisa dibilang highlight of the season-nya Chase Young tuh pas lawan Eagles, yang Carson Wentz lunta itu. Iya. But overall he did well gitu. Iya. Ini faktanya Seattle. Seattle masuk playoff. Next week ini Seattle akan melawan timnya. Ini seru ini. Ini seru ini buat penentuan siapa yang bakal ambil NFC West lawan timnya Noah. Rams. Wah, ini seru nih. Setelah kemarin kalah sama nggak usah disebut lah. Ini kalau WFT tadi ya lawan Panthers ya. Oke. Next, ini Browns lawan Giants. Browns 26. Ini kan Giants kan Daniel Jones masih out ya, tapi gimana menurut lo? Kalau gue sih ya Browns aja juara AFC North aja. Ya, Browns aja yang juara ya. Steelers gak cocok. Tapi gimana kalau menurut lo, Kak? Cleveland Browns ini mereka setelah bye week di week 9 nih kalau nggak salah ya, week 9 mereka udah rekornya 5-1 setelah bye week. Jadi they know how to win, dan juga walaupun winnya sempat ada sedikit agak pertanyaan karena emang ada yang bilang katanya cuaca buruk, terus habis itu ya ada yang Philadelphia Eagles juga angin kencang juga sama badai. Cuman but 3 pertandingan terakhir ini buktiin kalau Baker itu pantas jadi first overall pick. Jadi sempat ada pertanyaan juga kayak musim-musim kayak 2019 kemarin, Baker nggak pantas jadi first overall pick karena ada sophomore slump juga dia kan. Cuman ya sebenarnya dia ini
harus dikasih pocket yang bersih sih. Jadi offensive line-nya emang harus dikuatin, dan 2020 Browns ya dengan GM barunya mereka berani untuk invest gede buat offensive line, karena Baker ini jauh lebih bagus di clean pocket dibandingkan kalau dia under pressure. Iya. Iya, benar. Yeah. Dan dia juga Browns ini kan draft Jedrick Wills juga, terus habis itu mereka dia sign Jack Conklin dari Titans. Jadi mereka tahu kelemahannya mereka invest untuk kelemahannya mereka, dan mereka berhasil. Sekarang mereka buktinya ya 10-4, dan juga mereka running game mereka itu juga salah satu yang paling bagus di NFL. Walaupun kemarin Giants bisa for the time being bisa nahan Nick Chubb untuk nggak terlalu banyak dapat gain. Waktu touchdown sebenarnya gue rada kesel karena tim fantasi gue lagi punya Nick Chubb ya, jadi gue sedikit frustasi juga itu. Tapi iya, untuk Browns itu juga emang perkembangannya jauh lebih pesat aja dibandingkan 2019. Jadi gue bakal berani bilang kalau dia salah satu kandidat Coach of the Year ini adalah Kevin Stefanski. Ya, jadi dia patut dapat kredit banyak juga untuk benerin offense-nya Browns. Karena gini, gue ngeliatnya kalau pas masih ada OBJ itu kayak mereka terlalu coba untuk kayak kasih makan buat OBJ. Dia star WR kan, star WR butuh target. Dan pada akhirnya Baker ya harus maksain bola untuk dilempar ke Odell. Dan dengan tanpa Odell, mereka kayak spread the ball aja gitu, targetnya ke siapa aja yang kebuka, kayak Jarvis Landry, terus habis itu People Jones, Higgins, Cooper, bagi-bagi aja udah. Jadi nggak kayak tertekan untuk harus lempar ke siapa dulu. Itu Browns. Giants, gue akan kasih kredit ke defense-nya aja sih, karena defense-nya bisa nahan salah satu rushing offense terbaik di NFL untuk sementara doang, tapi pada akhirnya mereka kebobolan juga. Jadi ya itu sebenarnya nggak perlu malu, karena mereka juga bisa nahan Nick Chubb. Itu salah satunya, itu impresif sendiri sih, salah satu impressive achievement. Untuk offense-nya gila sih ini. Gue nggak tahu kenapa banyak banget kayak injury dari Daniel Jones, terus habis itu Saquon kemarin pas week 2 juga out for season tiba-tiba. Dan gue nggak tahu, gue masih belum tahu apakah Andrew Thomas ini bakal jadi failed prospect atau enggak. Cuman ya kita nanti lihat aja sih. Jadi ya mereka nggak mungkin dapat apa-apa dari Colt McCoy ya, karena ya Colt McCoy adalah Colt McCoy yang nggak journeyman lah, kita bilangnya journeyman. Jadi nggak but mereka udah beberapa kali ya bikin kejutan juga sih di beberapa match. Tapi gue nggak tahu sih apakah mereka bakal menang NFC East atau enggak. Oke. Rookie mungkin Andrew Thomas kali ya. Andrew Thomas gimana menurut lo? Main nggak sih dia? Dia main. Nah, tapi gimana protectionnya? Kalau Andrew Thomas ya, dia tuh protectionnya dia low three pressure. Jadi ya gimana ya? Gua tuh nggak, sebenarnya metric offensive lineman kan ini ya nggak sebanyak metriknya kalau misalnya kayak posisi-posisi lain gitu loh. Jadi memang agak untuk perhitungan metrik secara bagaimana mereka menghandle pressure itu kan juga kalau gue secara personal belum terlalu mendalami juga. Jadi gue cuma bisa dari statistik kasar ya. Jadi dia low three pressure itu untuk sekelasnya Andrew Thomas yang di draft nomor 4 dibandingkan dengan compatriotnya di Browns, Jedrick Wills. Kalau Jedrick Wills itu dia cuma allowed one pressure doang. Itu kayak menjadi kayak adu skill offensive lineman siapa yang lebih jago. Itu kalau menurut gue, tapi sebenarnya nggak juga. Tapi kalau misalnya lu mau apple to apple sama Jedrick Wills sama Andrew Thomas, sebenarnya kan kalau ketika kita flashback lagi ketika NFL draft ya, itu kan yang prospek yang paling tinggi itu kan sebenarnya Jedrick Wills sama Tristan Wirfs. Jedrick Wills sama Tristan Wirfs.
Tapi entah kenapa tiba-tiba kan yang mereka draft kan Andrew Thomas. Kan ketika awal itu biasa fans Giants kan reaksinya, what? Ini siapa? Kenapa? Kan banyak banget tuh yang kayak kersing-kersing marah-marah ketika mereka drafting. Justru mereka expect-nya bukan Andrew Thomas yang di draft, tapi justru Isaiah Simmons yang mereka malah mikirnya Isaiah Simmons. Tapi sebenarnya mereka ngedraft Andrew Thomas tuh it's not a bad pick gitu. Memang bukan pick yang jelek. Mereka ya ngepicknya juga berdasarkan fans tuh nggak tahu metriknya Giants tuh mereka dipakai buat ngambil Andrew Thomas. Dia sebenarnya bagus. Dia ya memang kualitinya mungkin agak sedikit di bawah Jadon Wills atau Tristan Wirfs, tapi ya walaupun begitu Andrew Thomas ya memang ya bisa dibilang reliable lah buat dijadiin offensive lineman-nya Giants. Terus juga ini juga kan Xavier McKinney juga tuh. Bukan juga sih. Jadi tapi kan waktu draft kemarin kan kayaknya pada senang banget tuh fans Giants ketika mereka drafting Xavier McKinney. Dia juga kemarin ini sih juga performanya juga bagus juga lah. Dia zero yards lot di coverage sama dia bikin beberapa tackle juga sih. Memang overall untuk rookie-nya Giants ini memang nggak bisa dibilang istimewa dan nggak bisa dibilang bagus juga. Karena mereka masih rookie ya, itu juga terbantu dengan James Bradbury yang tiba-tiba musim ini bagus, tiba-tiba musim ini James Bradbury bisa masuk Pro Bowl dan bagus. Jadi ya kalau misalnya lu cuma dependen sama rookie aja, it might be not enough. Tapi kalau misalnya menilai secara defense dan secara keseluruhan, mereka improve. Oke. Nah, ini faktanya Cleveland ya tadi 10+ win pertama kali sejak 2007. Berarti 2007 itu kalau nggak salah seasonnya 10 playoff tapi nggak masuk playoff. Kalah tiebreak. Kalah tiebreak sedih banget ya. Next week Browns coba mencuri coba chance-nya buat AFC North title gede sih. Lawannya Jet. Tapi kan gue nggak tahu nih Jet gimana nih, apa mau lanjut tanking apa gimana nih, gue nggak paham ya. Nah kalau Giants masih coba chance-nya buat menang NFC East pas lawannya Ravens. Ya ada chance lah tetap. Tapi ya masih ada lah. Nah, ya ini dia main event ya. Lo udah tanya lah. Kopet. Ayo Dil, kopet dulu. Gak mau. Najis tuh orang. Kopet. Kesel gue anjing. Kesel gue semua najis. Nih ya, definisi bocah itu adalah udah dibilangin, bukannya denger tapi menjadi-jadi. Nah itu bocah TikTok tuh udah. Aduh, bocah kopet dasar emang. Masa total video lebih banyak daripada receiving-nya sih? Udah gitu dikomen kan sama lawannya si Von Bell ya, safety-nya nggak salah, safety nggak sih Von Bell? Iya. Cornerback ya? Dia cornerback ya, Von Bell. Oh iya Von Bell. Nah, katanya nanti lihat aja ntar gue kasih bikit. Beneran dikasih bikit, fumble, mamam tuh bocah kopet. Kasihnya dikit dapetnya banyak ya. Apa? Kasihnya dikit, taunya dapetnya fumble. Ya, iya, nggak apa-apa. Mamam aja biarin. Gue kalau jadi Mike Tomlin tuh ya, mungkin kan pas halftime kan mainnya bener tuh. Itu kayaknya lu tau kan meme yang pemain bola ditabok semua tuh tabok. Kalau gue jadi Mike Tomlin, gue tambahin tuh HP, gue sita semua, gue buang tuh. Kan gampang beli HP kan. Hilang bos, Steelers 0-3 loh, gila di Desember, ampun dah. Nih heran gue, gak niat mas main playoff apa gimana sih, nggak mau dapat first seed apa gimana? Udah bingung gue bener deh. Udah gitu 3 turnovernya Steelers, hasilnya 17 poin Bengals loh. Coba tuh kalau turnover yang nggak ada. Makasih. Gila. Kopet. Lawannya Ryan Finley loh. Ryan Finley aja gue liat mainnya udah kayak Lemar loh. Lari-lari ke sana. Udah gitu satu Ryan Finley bikin rushing touchdown itu kosong banget. Kopet. Kopet. Kalau ya najis emang tuh. Nak gue liatnya. Pengen muntah gue. Najis. Kopet di tengah lapangan, di tengah logo gitu kan. Aduh, nih gue ngelihatnya nih kayak AB tapi versi TikTok gitu. Versi modern ya. Ngebadut versi TikTok deh.
Kalau lu gimana Kak menurut lu Kak? Mau dengan DAB. Najis. Kalau lu gimana Kak? Kalau lu komentar lu. Gue aja kaget seburuk itu ternyata. Gue kirain tuh bakal bakal lawan Bengals gitu loh. Lo walaupun offense-nya nggak jalan tapi defense-nya tetap kayak harusnya bisa hold ya, karena ya satu defense nomor 1 gitu loh ya, defense nomor 1. Cuman ya gue mungkin bakal balik nanya ke lu, Dio. Ada apa dengan Big Ben sih? Kok kayak ini kayak di bukan Desember doang, kayak beberapa match belakangan ini kayak banyak drop banget loh itu. Gini Pak, kalau gue ya, defense ini udah membaca cara main Big Ben. Big Ben itu mainnya di snap langsung lempar. Ya, dan betul. lemparnya itu short pass. Lemparan short pass itu di udara masih bisa diblok gampang. Jadi tuh kalau menurut gue ya, defensive lineman lawannya Big Ben itu rush nggak usah banyak-banyak. 2 orang yang tinggi, angkat tangan aja. Nah, angkat tangan, plak. Nah, kemarin kan kalau nggak salah itu kemarin Bengals itu bikin 9 pass break up. 9 loh. Gila banget. Udah gitu Big Ben ya, aduh gimana ya, dia kayak udah gak pede lagi mainnya. Kayak udah bingung. Karena sama juga OL-nya iya. habis, WR-nya bocah semua. Jadi ya dia mau lempar deep juga gak ada yang bisa nangkep deep. Udah gitu ada yang satu lempar deep ke Chase Claypool juga, Claypool protes orang gue liat itu offensive pass interference kok, masa defensive pass interference ya. Jadi ibaratnya nih depan pemain lawannya, defense lawan yang depannya udah siap-siap ngeblok, yang belakangnya udah ngekonten, jadi bingung dia. Tuh udah gitu plus ya running game-nya Allah walaupun kemarin sempat bagus sih ya Benny Snell kemarin dia lagian juga bagusnya pas second half aja. Udah jadi ya gue nambahin dikit sih. Jadi kayak di first half itu kayak mereka enggan untuk running gitu loh, kayak entah iya enggan, karena kan Big Ben ini kan kayak paling bagus kalau dia main play action kan. Dan kalau misalkan lo main play action itu ya lo harusnya udah establish run dulu, kayak lo banyak gain di running back, jadi rushing-nya juga harusnya kayak bagus. Dan jadi kalau pas play action itu kayak defense nggak bisa nebak apakah itu running play atau enggak. Iya. Dan makanya kenapa mereka kayak udah kayak hampir gave up gitu pas Benny Snell harusnya dapat beberapa 20 lebih carry lah harusnya. Iya. Jadi harusnya mereka establish run dulu, terus habis itu let Big Ben do his magic lah dengan play actionnya. Iya, cuman masalahnya gini, Big Ben mau main play action itu ya dia udah tuir, lari aja udah susah. Iya, memang sih. Nggak bisa lari. Jadi dia mainnya shotgun, langsung passing. Makanya karena shotgun langsung passing, cepat kebaca sama lawan, play action yang nggak ada, ya udah tinggal angkat tangan aja, plak udah keblok. Jadi ya makanya Bengals kemarin juga banyak banget langsung drop pass coverage aja. Jadi nggak perlu maju ke depan gitu. Jadi pressure-nya pun nggak terlalu banyak. Cuman walaupun ya tetap kena pressure juga sih dari Big Ben-nya. Cuman ya karena udah banyak pass, karena udah tahu ini pasti bakal pass sih. Jadi udah pass coverage aja. Jadi Big Ben juga mau langsung pass ke siapapun juga bakal susah. Iya makanya. Jadi udahlah gue emang kalau bilang Steelers overrated emang overrated, masalahnya gimana dong? Gue mah realistis aja ya, nggak. Kalau gue bilang bagus, gue bilang jelek ya jelek gitu. Jadi ya udah gitu defense-nya juga, defense-nya gue liat emang bener-bener capek sih itu. Capek banget dia defense-nya kayak gila nih. Harus nge-carry nih tim gitu kan. Jadi gue aja liat muka TJ Watt aja udah punggungnya udah sakit semua itu. Apa? Punggung defense udah sakit semua, minta dipijit itu. Iya, tuh orang cederanya nambah lagi. Iya, minta dipijit itu, minta diinjek-injek. Ya, tapi sih gue ngarepnya yang cedera-cedera yang masih bisa main bisa balik di playoff ya, kayak Spillane atau siapa gitu. Cuman ya udah muak gue liatnya. Tim gak pantas masuk playoff. Kayak main di wildcard tuh udah selesai keluar gitu. Jijik gue liatnya. Gue mau nambahin dikit ya. Kenapa? Gue mau nambahin dikit ya. Iya, kalah sama Ryan Finley. Nah, coba kenapa?
Gue tadi mau namain dikit ya. Tadi kan dibilang juga kalau offense-nya Ben itu kayaknya gampang banget dibaca. Dan ini gue nemu interviewnya Von Bell itu setelah post game ya. Von Bell tuh bilang kayak gini, I read Ben's eyes, I saw 19, and I just went and made a play. Jadi itu kayak si Von Bell tuh kalau misalnya ngeliat Ben ngeliat ke Juju, udah pasti bola tuh bakal kesana. Dan itu berarti ya reading defense Ben tuh udah mulai melemah karena ya faktor umur, mungkin dia udah tua gitu. Jadi ya gue rasa memang kayaknya Steelers mau trade up kali buat ngambil quarterback. Sebenarnya sih kalau quarterback ini gak susah karena gini, gue tadi baca info Big Ben itu Big Ben ini gini, karena katanya Big Ben itu di 2021 bakalan cap hitnya mau tau nggak berapa ya? Berapa bang? $41 juta. Mati. Ya Allah. $41 juta. Udah gitu ditambah 19 juta dalam bentuk bentar, gue tadi baca infonya dari netizen Steelers. Pokoknya intinya ada 41 juta plus 19 juta. Jadi kalau misalnya bilang nyari quarterback, menurut gue musim depan pas 2021 udah terakhir banget. Jadi ya udah ya sabar lagi lah kalau Big Ben mainnya masih kayak gitu. Udah gitulah. Berarti apa waktunya nyari running back nggak nih? Iya. Nyari running back. Tapi lagi-lagi menurut gue running back jangan ambil di first round ya. Nanti aja di later round aja menurut gue. Tapi kan juga sebenarnya Steelers juga bakalnya ngambil di late first juga sih. Iya, jadi pada akhirnya bakal. Mereka kan juga late tapi sih kayaknya bakal ambil running back di second atau third sih mungkin ya. Kayaknya first round-nya itu dia mungkin ambil left guard kali, left guard-nya juga jelek gitu. Cari OL yang muda, bisa OL-nya rada-rada tua gitu. Cari left guard. Mungkin trade down mungkin. Ya, trade down sih bisa aja, cuman ya kompensasinya dulu lihat di mid round-nya dikasih berapa. Nah, itu males gue bawa Steelers najis. Nek gue aja kalau misalnya lagi lari kan gue kan ada baju Steelers gitu ya. Gue enggak pakai, nek gue pakai Apalagi kan lu punya ini kan jersey yang nomor 19 itu. Iya. Lu pakai kemana-mana lagi. Pede banget pakai kemana-mana. Iyalah. Nah, itu yang jersey 19 gue taruh di gudang dulu deh. Buat gue dah. Nggak boleh. Ntar lu joget-joget kopet lagi. Nggak mau. Kan gue bukan fans Steelers, jadi nggak apa-apa. Kalau joget kopet gue usir dari podcast. Gak ada. Udahlah kalau misalnya gue sih prediksi Steelers finish season 11-5 sih. 11-5. Dan sesuai janji gue minggu kemarin, gue menghilang dulu dari IG NFL Fans Indo. Udah gue komennya 2 tadi aja, Juju tolol udah. Ya apaan? Miminnya yang lain aja, gue cuma nontonin aja deh. Paling gue muncul lagi ntar hari Minggu pas watch along. Nah udah itu faktanya ini pertama kali menang lawan Bengals, pertama kali menang di kandang lawan Steelers sejak week 2 tahun 2013. 7 tahun lalu itu. Hah? 7 tahun lalu. Makanya Pak. Zaman-zaman Dalton kan? Nah. Iya. Ini next week nih Steelers lawan Colts sudah habis dah, kalah. Ntar di pick pick them gue pilih Colts, sudah bodo amat. Next ini Bengals lawan Texans. Lawan Texans. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Finley lagi meledak lagi ntar kayak kemarin. Jadi udah itu review di week 15 yang penuh dengan rage gue. Maaf ya. Tapi mau gimana lagi, mau bego timnya. Kopet-kopet. Ngepet yang ada mah. Joget ngepet yang ada. Ini playoff picture-nya kalau di AFC pertama Chiefs, kedua Bills, ketiga Steelers. Keempat Titans, kelima Browns, keenam Colts, ketujuh Dolphins. Nah, ini kan Browns sama Colts rekornya 10-4. Tapi Browns yang menang tiebreak karena Browns menang lawan Colts. Nah, Dolphins seat ke-7 rekornya sama Ravens 9-5, menang 5 kalah, tapi Dolphins menang tiebreak karena yang tadi gue bilang rekor konferensinya lebih bagus daripada Ravens. Dolphins itu 6 menang 4 kalah,
Ravens itu 6 menang 5 kalah. Terus kalau di NFC, seed pertama Packers, seed kedua Saints, seed ketiga Seahawks. Nah, ini Saints sama Seahawks kan rekornya sama 10-4, tapi Saints yang menang tiebreak karena rekor conference-nya Saints lebih bagus daripada Seahawks. Saints itu 8-2, Seahawks 7-3. Seed keempat WFT, 6-8 loh. Masih bisa. Mau gimana lagi ya? Iya, ya mau gimana lagi? Sistemnya kayak gitu. Yaudah. Seed kelima Rams. Seed keenam Buccaneers, rekornya sama 9-5, tapi Rams yang menang tiebreak karena Rams menang lawan Buccaneers, ya kan. Seed ketujuh Cardinals. Jadi itu playoff picture sampai week 15. Jangan lupa lagi selesai ya. Minggu depan. Kenapa? Bentar lagi season mau selesai ya. Nggak berasa ya. Ampun dah. Wow. Season selesai Januari 4 minggu. Januari 3 minggu, ntar libur seminggu. Abis itu Pro Bowl, libur seminggu, Super Bowl, udah 6 bulan libur ya. Dan 2020 udah mau selesai aja kan? 2020 udah mau selesai, gila cepet banget ya. Kapan sih ini COVID keluar dulu? Udah gitu, ini kayaknya kita in danger gak ada nobar Super Bowl nih kayaknya nih. Lumayan loh makanan gratisan di Amerika loh ya. Iya, free flow. Nah, tapi yaudahlah, mau gimana lagi pada ntar nobar nambah lagi kan kasusnya. Jadi udah kita tunggu aja update-nya dari Amerika ya. Jadi thank you udah nonton di YouTube, thank you udah dengerin di Spotify, thank you Oka udah join sama Noah udah join. Ya thank you yang udah nonton di YouTube, jangan lupa yang di YouTube subscribe ke Konceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Dan jangan lupa like, comment, share video ini. Yang di Spotify follow, ntar biar kita upload langsung dapat notifikasi ya, biar langsung dengerin. Sama jangan lupa hari Minggu watch along lagi. Dolphins lawan Raiders jam 8.15 pagi ya. Jadi buat lu yang penasaran sama tim jagoannya Chef Juna yang lagi collapse juga nih 1-5 loh dari start 6-3. Kenapa nih Raiders? Jadi stay tune. Buat watch along daripada lu nonton sendirian teriak-teriak kayak orang gila gitu kan, mendingan sama kita gitu kan, biar nanti kalau misalnya teriak-teriak kamu kenapa misalnya ditotokin sama mama lu kan, kenapa lu ketawa-tawa sendiri, nonton sama temen online, ya kan, biar nggak dikira orang gila. Ntar kalau lu kira orang gila tadi kurung kamar mandi ntar. Jangan lupa dance kopet. Astagfirullahaladzim, itu lagi nih itu dance ngepet tau gak lu. Najis emang. Udah, jadi thank you udah nonton, thank you udah dengerin. See you next week di week 16 review ya. Bye. Dadah. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.